Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Maili Dasari. Saya di sini ingin menjelaskan atau mendeskripsikan isi dari sebuah buku yang berjudul The Psychology of Education edisi kedua. Saya akan mencantumkan cover dan identitas bukunya. Silahkan dilihat. Setelah melihat cover dan identitas bukunya, saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat simpulkan dari buku tersebut setiap babnya. Pada bab 1 itu ada gagasan dan kepercayaan umum mengenai pendidikan hasil dari pengetahuan dan perspektif ideologis terbatas. Psikologi dapat membantu pencarian bukti karena melibatkan penggunaan penyelidikan logis dan teori tentang apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang. Ketika pemahaman psikologis diterapkan pada bidang pendidikan, akan menentang penjelasan yang menarik, masuk akal, dan mengubah cara pandang setiap orang. Pada bab 2-nya, pembelajaran dapat dilihat sebagai bentuk konstruksi aktif representasi mental oleh siswa. Penerapan ide-ide ini dalam pendidikan menekankan bahwa peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran. Aspek utama dari fasilitasi pembelajaran adalah mencocokkan pengalaman dengan kemampuan siswanya. Penjelasan pada bab 3 adalah penilaian bagian penting dalam proses belajar mengajar. Para guru secara teratur melakukan penilaian informal, namun kurikulum nasional kini berintegrasikan pemantauan formatif untuk menentukan pencapaian siswa. Pada bab 4, perbedaan antara anak-anak penting karena menunjukkan bagaimana pengalaman belajar dapat disesuaikan dengan proses berpikir, gaya kognitif, dan kepribadian siswanya. Pada bab 5 itu ada motivasi berkaitan dengan bagaimana individu bertindak untuk mencapai tujuan dan menjauhi dari situasi yang tidak diinginkan. Pada bab 6, konteks sekolah adalah faktor penting dalam pembelajaran untuk anak. Namun, mengevaluasi efektivitas sebagai sekolah merupakan hal yang rumit, formal dan progresif, sulit didefinisikan dan dievaluasi. Sedangkan pada bab 7, sistem pendidikan merupakan bagian dari masyarakat luas. Ini melibatkan enkulturasi dan dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai-nilai norma sosial. Pada bab 8 itu ada menjelaskan bagaimana pembicaraan di kelas dan konteks lainnya dapat dipahami dan dianalisis dari segi fungsi dan kualitasnya, sehingga memperjelas bagaimana guru dan siswanya dalam berinteraksi belajar mengajar. Pada bab 9 ada penjelasan tentang bahasa merupakan tujuan penting sekaligus landasan pendidikan. Perkembangan bahasa tampak alami dan otonom, dan struktur serta fungsi sudah ada ketika anak-anak mulai bersekolah. Pada bab 10 ada itu literasi. Literasi adalah bentuk komunikasi berdasarkan media cetak dan mencakup keterampilan membaca dan menulis. Penggunaan literasi dapat membantu guru untuk mencocokkan pengalaman belajar dengan kebutuhan anak atau kebutuhan siswanya. Pada penjelasan bab 11, pendidikan inklusif bagian dari gerakan global hak-hak anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi belajar untuk semua dan menghilangkan hambatan yang menghalangi semua anak-anak untuk belajar dan mengkreasikan dirinya sendiri. Pada bab 12, terdapat tanda-tanda bahwa sekolah semakin mengkhawatirkan perilaku siswa dan bahwa kehidupan modern memberikan tekanan yang lebih besar kepada anak-anak maupun siswa. Terakhir, pada penjelasan bab ke-13,
Salah satu cara utama menangani siswa yang sulit adalah dengan menggunakan pendekatan perilaku untuk beberapa masalah seperti kecemasan. Hal ini dapat menggunakan pendekatan untuk mendorong perilaku yang positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami isi buku yang berjudul The Psychology of Education. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.